In Jesus' name. Di hari Minggu yang indah ini, Engkau tempatkan hamba-Mu ada di tempat ini. Tuhan, kami menangisi jiwa-jiwa ini. Jiwa-jiwa ini berharga di mata-Mu, opa-opa yang ada di tempat ini. Semua tim pengurus yang ada di ruangan ini, kuduskan, sucikan. Dari awal sampai akhir bicaralah. Sampaikan isi hati-Mu. Kami semua siap mendengar. Beri kekuatan, beri semangat. Firman-Mu menjadi rema, sehingga kami boleh menjalani hidup ke depan penuh pengharapan bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu yang lemah, yang terbatas, dengan minyak baru, anggur yang baru. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut ini tidak akan kembali dengan sia-sia, namun akan menumbuhkan iman, meningkatkan kedewasaan dan menghasilkan buah-buah seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang beracara dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom opa-opa. Kami boleh diundang ya dari pengurus Ibu Ola dan Irin untuk memberkati ya, untuk memberi makanan rohani opa-oma. Karena makanan rohani itu lebih penting ya. Makanan rohani itu berguna. Amin. Ya. Kalau makanan jasmani, roti brentok ya, lapar lagi ya, betul kan? Ya. Oh Ibu Hilda juga ya. Kalau firman, roti hidup, opa-oma kalau makan rotinya Tuhan Yesus tidak akan pernah lapar selamanya. Amin. Mau? Kalau Tuhan berikan air kehidupan, opa-oma tidak akan pernah haus selama-lamanya. Amin. Siapa yang mau? Angkat tangan. Semua mau. Saya juga mau. Ya. Barang siapa yang haus dan lapar akan firman-Nya, semua akan dipuaskan. Amin. Ya. Opa-oma di sini enggak sendirian. Tuhan, kenapa saya di kursi roda? Tuhan, kenapa badan saya lemah? Tuhan, kenapa anak mantu saya, cucu gak perhatikan? Dengar, opa-oma gak sendiri. Tadi saya ngomong, ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang lebih setia dari anak, mantu, dan cucu. Amin. Ya, maka cari Tuhan. Kalau lagi ada masalah, telepon Tuhan Yesus. Amin. Ya. Dengan doa. Ya, saya lihat opa-oma di sini, kita harus memiliki semangat. Ya. Ingat, makanan utama kita adalah firman Tuhan, Alkitab. Apa itu Alkitab? Segala tulisan yang diilhami oleh Allah itu berguna untuk apa? Mengajar. Berguna untuk apa? Memperbaiki perilaku kita yang salah. Ya, untuk apa? Menyatakan kesalahan. Kita manusia jatuh dalam dosa, kita pasti punya banyak kesalahan. Kita pasti punya banyak kekurangan, termasuk saya, semua yang ada di tempat ini. Tapi oleh karena kasih karunia dan anugerah, semua dosa dan kesalahan kita ditebus, sudah diampuni. Jadi opa-oma, bagaimana membalas kebaikan Tuhan Yesus ya? Nah, pagi ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan ya, terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya. Yang ada Alkitab mungkin boleh buka, saya akan bacakan ya, dengan judul perikop jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Nah, kita semua ada waktunya lahir, ada waktunya apa? Ada waktunya mati. Jadi kita tidak mungkin hidup selama-lamanya di dunia ini, amin. Nah, jadi opa-oma yang terkasih, di sisa hidup kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, amin. Ya, bukan aku mau ini, aku mau itu, enggak. Apa yang Tuhan ingin, mau kita lakukan. Maka kita perlu belajar firman Tuhan. Saya nggak bisa baca, saya udah tua. Ingat, Tuhan tidak memandang umur kita. Tuhan tidak memandang kondisi kita.
Tuhan tidak memandang asal usul kita. Amin. Semua di mata Tuhan kita sama. Katakan sama di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah beda-bedain. Ya, amin. Tapi manusia yang suka beda-bedain. Ngerti? Ya. Kita akan belajar oma-oma. Ya. Nah, kita akan membaca dari ayatnya pasal 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Arti tawar hati tahu? Hambar. Kalau makan itu gak bisa ngerasain apa-apa, itu tawar, hambar. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa membangkitkan. Ya, pesan Tuhan apa? Kita di usia yang semakin lanjut, ini anggota saya juga udah tua-tua ini ya, ada yang 80 lebih, sampai 90. Tapi kenapa mereka semangat? Karena setiap hari makan apa? Setiap hari makan itu bedanya. Ya, jadi utamakan makan firman Tuhan. Bangun pagi ngapain Bapak? Doa. Nah, doa itu apa? Mohon pada Tuhan. Doa itu dialog. Tuhan itu ingin diajak ngobrol. Tapi Tuhan kan gak kelihatan. Mau gak kenal Tuhan? Mau. Nah, angkat tangan yang mau kenal Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jangan mengandalkan manusia. Mohon maaf ya. Bukan kita gak boleh gantungin sama anak, mantu, sama temen, ya kan? Namanya manusia, kita harus berinteraksi. Tapi mereka bisa mengecewakan. Amin. Ya, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, tidak akan mengecewakan. Amin. Karena dia tahu kebutuhan kita, karena dia tahu apa yang sedang kita gumulkan. Opa-opa, ya, mungkin opa-opa gak bisa tahu satu sama lain, anak, mantu, cucu, tapi Tuhan sangat tahu. Jadi opa-opa yang terkasih, kalaupun ditaruh di tempat sini, mohon maaf, bukan berarti anak itu buang. Gak boleh ada pikiran itu, ya. Saya mau kasih satu pola pikir yang benar. Karena Tuhan itu mengasihi siapapun. Amin. Dan dalam kondisi apapun, kasihnya tidak punya syarat. Yang namanya unconditional love. Ya, kalau kita sudah dikasihi Tuhan, maka balasnya kita apa? Kita menerima kasih Tuhan. Kita sudah menerima cinta Tuhan. Terus kita bisa mencintai, bisa mengasihi. Amin. Jadi kalau ada orang yang nyakitin oma-oma, ada orang yang merendahkan, ada orang yang tidak menganggap, apa yang harus dilakukan oma-oma? Pinter. Kok cuma satu yang jawab ya? Saya harap oma-oma setuju. Ampuni, karena perintah Tuhan. Kok tahu Pak? Ada di firman, baca. Jangan membalas kejahatan dengan ya pinter, tapi balaslah kejahatan dengan jadi kalau kita nggak ngampuni, yang rugi siapa? Diri sendiri. Maka bikin sakit. Dokter cek, ini baik semua, kenapa kok sering pusing? Kondisi sehat, jantung sehat, paru-paru. Kenapa? Karena pikiran. Hati harus bersih, hati harus murni. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi jangan tawar hati, maka hati kita harus bersih, hati kita harus murni. Hati yang gembira, tadi ada lagunya, adalah obat yang mujah. Apa yang keluar dari mulut oma-oma kita manusia adalah luapan dari hati. Amin ya. Jadi semua diawali dari hati. Jadi hati kita harus apa? Bersih. Hati kita harus damai. Hati kita harus suka cita. Itu yang dijaga. Meskipun kondisi kita mungkin gak baik-baik aja. Gimana Pak, saya sakit terus, badannya encoknya kumat ya kan? Mana mungkin saya suka cita loh, ketawa, betul nggak? Tapi Tuhan mau mengajar. Nah, maka pagi ini dengarkan pesan Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita semua, Dia tidak memandang. Amin. Ya, apapun keadaan kita, Dia melihat apa? Tuhan itu melihat apa? Hati pintar. Allah mencurahkan kasih ke dalam hati manusia. Jadi sebelum kita berkata, sebelum kita memikir, dan sebelum kita bertindak, kita cek
hati kita sudah sesuai dengan hatinya Tuhan apa enggak? Amin. Mazmur 91 ayat 14. Hatiku melekat dengan hati Tuhan. Kalau kita terkoneksi, kalau kita terus-menerus setiap hari telepon-teleponan, betul nggak? Kita kan tidak sendirian. Ya, telepon dengan Tuhan. Apa bisa? Saya nggak punya handphone. Telepon pakai Tuhan dengan apa? Doa lewat Opa punya hati kan? Nah, hatinya itu kalau diisi kasih, hatinya kalau diisi firman, supaya yang buruk-buruk, ya sakit hati, ya dendam itu pelan-pelan dipulihkan. Ya, kita nanti akan doa, Roh Kudus hadir di tempat ini, yang sakit mengalami kesembuhan, tapi bukan kesembuhannya. Yang penting adalah ketaatan untuk belajar firman. Itu kuncinya. Bapak Ibu, opa oma yang terkasih, orang selalu ngomong janji Tuhan itu pasti digenapi, pasti. Betul? Kenapa kok gak disembuhkan saya? Saya pengen jalan, kenapa gak jalan-jalan? Saya gak kurang doa, ya. Ada puasa Esther, puasa Daniel, betul? Puasa Yesus 40 hari, ya. Tapi kok gak ada perubahan? Kenapa? Nah, disinilah kita perlu belajar, tanya dengan Tuhan. Apa yang kurang dari diri saya Tuhan? Apa yang perlu diperbaiki dari diriku? Jangan menyalahkan ya Tuhan. Jangan menyalahkan sesama kita, mau anak, mau mantu, atau siapapun yang pernah menyakiti kita. Tadi kita berdamai. Hati yang tawar dipulihkan menjadi hati yang bersih, hati yang tenang. Nah, itu kuncinya ya. Kuasailah dirimu supaya kamu tenang, sehingga bisa apa? Berdoa. Yes. Tadi Oma ini betul, berdoa. Kita ngobrol dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan. Doa itu apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan tahu semua. Amin. Amin. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi dengan manusia, maaf, mungkin Ibu Hulda, Ibu Irin, dan semua pengurus nggak tahu hatinya oma-oma. Betul? Betul? Tapi Tuhan sangat tahu. Nah, jadi oma-oma harusnya seperti apa sikapnya? Ini saya mau ajarin. Sikap yang terbaik apa? Makin dekat dengan Tuhan. Betul? Karena Tuhan yang perhatian dengan kita, termasuk saya. Bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan sahabat kita. Mereka suatu-waktu bisa ninggalin kita nggak? Bisa, betul nggak? Kalau sakit, mungkin pergi ke luar negeri, betul nggak? Tidak selalu bersama. Tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam hati oma-oma selalu ada. Kenapa nggak diajak ngobrol? Kenapa nggak diajak kerjasama? Amin. Ya. Jadi kalau ada masalah dia tahu semua. Kita mungkin marah-marah, protes sama ibu ini. Ya, saya tidak tahu ada apa. Pastinya dari pengurus tanya ada apa, Oma, apa yang bisa saya bantu? Nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan tahu persis apa yang oma alami. Amin. Ya, jadi carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Apa yang ditambahkan oma keperluan kita, kebutuhan kita. Dia lebih tahu daripada manusia, termasuk sahabat kita, orang tua kita, anak yang kita cintai. Ya, maka satu pesan, jangan pernah kehilangan siapa? Tuhan. Kita boleh kehilangan semua, ngerti? Tapi jangan pernah kehilangan Tuhan Yesus, karena Dia setia. Ngerti setia? Kalau manusia kan dulu nggak nguntungin saya, udah saya tinggal. Ya, bikin kesel, saya nggak mau temenan lagi, ngambek. Ya kan? Jangan apa-apa. Dalam nama Yesus, siang ini aku mau berubah. Siang ini aku mau ikut Yesus. Amin. Karena dialah satu-satunya pengharapan saya. Dia satu-satunya paling peduli dan mengerti. Ada lagunya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tak akan pernah dibiarkan
Sebab Allah peduli. Amin. Oma bisa lagu itu kan? Dia tahu pergumulan kita, dia tahu sakit penyakit kita. Kita nggak usah teriak-teriak, tolong ya. Ya, yang perlu kita lakukan apa? Sikap yang benar, makin dekat dengan Tuhan. Untuk bisa mengenal Tuhan lewat siapa? Kita ngobrol dengan Tuhan pakai apa? Firman. Tuhan gak kelihatan, Pak Pendeta. Oh iya, tapi Tuhan bisa kita rasakan kehadirannya. Ketika kita memuji menyembah, ketika kita mau mendekatkan, hatiku melekat, hatiku fokus kepada hati Tuhan, dia bisa kita rasakan. Memang secara fisik Tuhan tidak kelihatan, tetapi kehadirannya, 1 hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat. Ya, opa-oma harus rajin berdoa, opa-oma harus rajin beribadah, karena itu yang menguatkan manusia rohani opa-oma. Amin. Manusia jasmani, ini tema yang saya mau. Makin merosot, tahu merosot. Makin tua bukan makin kuat kan? Betul nggak, opa-oma? Setuju ya? Nah, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi tidak ada ukur makin tua makin kuat, nggak ada. Tapi Tuhan menguatkan yang lain. Apa itu? Manusia rohani kita, manusia batinnya kita harus makin bertumbuh. Nah, ini kuncinya. Bagaimana menumbuhkan manusia roh? Dikasih makan apa tadi? Air hidup dan roti. Ya, jangan minta roti mari terus. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, Berdoa. pintar. Kok cuma 1 yang nyambung ini, Bu? Ya, nanti kalau masuk surga, mohon maaf, ini oma siapa namanya? Oma Ana. Juga tunanetra ya. Nanti kalau dipanggil masuk surga, itu kan antri gitu. Nih, mau nggak ada di depan sendiri? Amin. Ya, nanti akan masuk di istana Tuhan Yesus. Amin. Ya, peka mendengar suaranya, maka belajar firman. Ya, itu kuncinya untuk kenal Tuhan melalui firman. Tuhan Yesus gak ada firman, ya kan? Gitu loh. Berbahagialah kita yang tidak pernah melihat Yesus, namun apa? Percaya. Itu bicara iman. Ya, kita perhatikan yang nggak kelihatan. Nah, jadi manusia batinnya kita itu nggak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang kelihatan adalah fisik. Kalau sakit kita ke dokter, diobati, minum obat, betul nggak? Ya, bisa sembuh, bisa enggak. Nanti kuman lagi. Tapi kalau manusia rohani kita kuat, mau badan fisik kita, mohon maaf, mau tunanetra, tunarungu, saya banyak pelayanan juga ya. Mau kondisi disabilitas fisiknya nggak sempurna, nggak apa-apa. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita penuh dengan firman. Itu kuncinya, Bapak. Ngerti ya sekarang ya? Jadi kenapa kita perlu baca firman, renungkan siang dan malam, Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa apa? Perkatakan. Opa-opa mungkin nggak bisa baca jelas, tapi dengerin. Mungkin ada ya Bible yang voice ya. Nah, dengerin, iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman yang berubah jadi rema itu yang menumbuhkan iman kita. Amin. Ya, belajar mendengar selagi dikasih kesempatan. Nah, nanti apa maknanya ya di usia yang lanjut ini? Yang pertama itu adalah kesempatan. Sisa waktu. Opa-oma mau ninggalkan apa? Aku tidak punya apa-apa, maka kalau saya sudah tidak ada harta, sudah diambil anak saya, betul? Sudah dikuasai saudara saya dibuang. Itu hampir saya kalau konseling kayak gitu, saya sedih. Tuhan lebih sedih opa-oma ketika opa-oma sakit, ketika opa-oma itu mengerang. Tuhan itu merasakan sempurna, amin. Tapi saudara kita, teman kita, sahabat kita, ya siapapun yang paling kita cintai tidak bisa merasakan rasa sedih,
rasa sakit seperti yang dirasakan Yesus. Amin. Jadi sekarang tahu siapa sahabat sejati kita. Yesus. Amin. Ya, kita hidup cuma sementara. Ini makna pertama, waktu. Ya, maka ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Setiap lirik dari lagu itu punya makna yang dalam, Bapak Ibu Saudara. Ya karena firman itu adalah suara hatinya Tuhan. Firman itu adalah surat cinta Bapa kepada kita anak-anaknya. Amin. Jadi kalau kita nggak baca rugi. Kalau kita nggak mengerti, kita nanti jadi bodoh. Ya, bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Kita butuh kasihnya Tuhan lebih dari segalanya. Iman, kasih, dan pengharapan. Kenapa kita punya iman? Kenapa kita bisa punya pengharapan? Jawab. Karena didahului, karena diawali dengan cinta dari Tuhan. Yohanes 3:16, ada yang tahu? Yohanes 3:16. Wah, ini. Ayo, Oma Hilda. Yohanes 3:16 bunyinya apa? Begitu besar ya kepada ya, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa, amin, tidak akan binasa, namun beroleh hidup kekal. Jempol ini kalau kuis dapat nih. Ya, terima kasih luar biasa. Harus dihafalkan, dimengerti, diperkatakan untuk membuktikan kalau kita cinta sama Tuhan. Nih, orang kan buktinya kalau kamu cinta aku, buktinya apa? Betul nggak? Ya, coba masa-masa dulu ya kan, waktu masih pacaran. Loh, kok ketawa? Iya kan? Pakai surat nggak? Suratnya disimpan, Oma. Suratnya dikasih minyak wangi ya. Nggak tahu minyak nyong-nyong atau apa dulu. Saya nggak tahu. Disimpan di laci, betul? Betul nggak? Yang tua-tua, iya kan? Tiap hari dibuka, dibaca, hanya engkau. Itu janji manusia kan? Betul nggak? Janji Tuhan pasti. Janji manusia. Ini surat cinta ini kok ditinggal, betul nggak? Kok dikhianati? Kita sedih, betul nggak? Tapi kita punya surat cinta di atas segala cinta, lebih dari manusia. Itu harus masuk di dalam hati. Betul ya? Dulu waktu pacaran kan pakai surat. Sekarang zaman modern Pakai HP. iya, oh, aku dulu pacaran pakai HP. Ada yang masih nyimpan surat cinta? Ada nggak? Lu kok dibakar tuh? Kenapa? Berarti ini kecewa. Dibakar. Ya, itulah kalau cinta manusia tidak sempurna. Ya, Tuhan menawarkan cintanya yang sempurna. Mau nggak ditawarkan siang ini? Ya, kita akan doa. Siapa yang mau terima cinta Tuhan? Sempurna. Semua masalah kita, semua letih lesu, beban kita beri kalau ada kasih. Maka kasih tadi Yohanes 3:16 sumber di atas segala pengharapan kita, sumber di atas iman segala iman. Amin. Kita menerima anugerah iman itu bukan usaha kita. Amin. Tapi anugerah. Bapak Ibu Saudara, saya rela tinggalin semua loh untuk ikut Yesus. Saya dibilang gila sinting. Saya dulu pengusaha. Saya bisa cetak duit miliaran. Saya memang diberi talenta kuat. Saya tinggalin, maka orang bilang lu gila, lu sinting. Itulah ikut Yesus, bayar harga. Oma diberi kesempatan nggak bisa kemana-mana. Justru ketika nggak bisa kemana-mana harus ngapain? Loh, harus cari Tuhan, harus bangun relasi sama Tuhan, betul? Jangan disia-siakan, itu makna pertama. Kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan, lakukan yang terbaik. Tapi tanya sama Tuhan, langkahku seperti apa Tuhan? Tuhan itu bisa diajak ngomong. Pakai dengar suara Tuhan pakai apa? Pakai firman. Baca di khotbah di atas bukit.
Barang siapa yang suci hatinya. Nah, kenapa hati kita harus dibersihkan? Supaya bersih, supaya kudus. Mereka akan melihat mereka akan melihat tuh. Nah, melihat itu bukan secara fisik, dilihatin gitu, enggak. Oh, Yesus ada jenggotnya, enggak ya. Jangan, bukan, tetapi mendengar suaranya. Ada 3 makna. Melihat itu mendengar. Kedua, dari bahasa Yunani, mengamat-amati. Loh. Terus yang ketiga, menyelidiki. Sama kalau orang jatuh cinta, kan pengen tahu sukanya apa. Betul ya Oma ya? Nah, ini ketawa semua. Ya, sudahlah, yang sudah dikhianati ya udah, diputus, diselingkuhin udah, ampuni ya. Kita punya udah tua lagi. Kita punya Tuhan Yesus. Peduli amat, ya kan? Aku mau khianati berapa kali, aku punya Tuhan Yesus. Amin. Yang bisa memulihkan luka hati kita. Ya siapa sih yang dikhianati gak sakit hati? Betul gak? Semua pernah ngalami sakit hati. Semua pernah dikecewakan. Betul? Semua pernah mengalami kepahitan. Tapi siang ini Tuhan mau bicara. Ya, bangkit. Arti bangkit apa? Bangun. Jangan tidur terus. Bangkit, lanjutkan jalan. Terus selesaikan pertandingan iman. Kita semua ada di gelanggang pertandingan. Amin. Ya. Pertandingan apa? Saya nggak bisa lari, saya jalan. Pertandingan apa? Iman. Banyak saksi di awal. Siapa saksi itu? Penghuni surga menyaksikan opa-oma. Opa-oma ini sedang racing, bertanding. Yang bertanding adalah imannya. Opa-oma nggak perlu lari secara fisik, tapi lari secara rohani. Amin. Ya, imanmu itu bangkit, rohanimu menumbuh, bertumbuh supaya kuat manusia rohani kita. Ya, saya lanjutkan sebelum saya akhiri. Yang kedua, jadi namun manusia batinia kami diperbarui. Nah, tujuan kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus untuk kita mengalami pembaharuan roh kita dan pikiran kita, supaya pikiran-pikiran yang keliru Tuhan ubah. Kita mengalami transisi, kita mengalami perubahan. Mau gak berubah? Dari yang lama jadi yang baru. Betul ya? Jangan melakukan hal yang lama. Benci, marah, dendam, iri hati, dengki, buang. Pakai apa buangnya? Pakai firman. Jadi firman itu yang menolong opa-oma untuk bisa melupakan peristiwa dikhianati, untuk bisa melupakan peristiwa diselingkuhin, untuk bisa melupakan peristiwa di mungkin maki-maki orang atau direndahkan. Semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena kasih opa-oma ya. Kasih karunia itu nomor 1. Dasar semua kita adalah kasih. Baru iman itu tumbuh, baru pengharapan kita muncul. Amin. Ya, saya lanjutkan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Oh, jadi kalau saya sakit ini ringan ya Tuhan? Iya. Kalau Tuhan ngomong, saya sudah mengalami sakit, dioperasi, badan sudah remuk semua, udah gak punya semangat, ringan. Kenapa ringan? Mau tahu? Karena Tuhan tidak akan memberi beban melebihi kekuatan kita masing. Baca di Korintus. Betul kan? Allah tidak akan mengizinkan ujian dan pencobaan melebihi dari kekuatan opa-oma. Amin, katakan itu. Jadi ya kalau diizinkan pikul beban sekarang, masalah, sakit mau apa, itu sudah sesuai porsinya. Jadi sikap kita apa? Sikap kita bangkit, sikap kita percaya. Yang tidak selamanya orang benar dibiarkan menderita. Maka dikatakan penderitaan Pak, kalau Lazarus kok menderita terus sampai, jangan mau kayak sama Lazarus. Betul? Lazarus sepanjang hidupnya menderita. Jangan dicontoh. Kalau saya nggak mau katakan itu ya kan. Kita ada waktunya susah, ada waktunya senang. Penderitaan itu hanya sementara Bapak Ibu. Maka kalau manusia roh kita kuat Bapak-Bapak, kita menang. Amin. Di dalam Yesus kita menang. Karena kematian Kristus kita jadi pemenang.
kita lebih dari pemenang. Karena kenaikan Yesus, kita menang di dalam segala-galanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Kita menang lawan rasa sakit. Kita menang lawan rasa sedih. Kita menang lawan rasa susah. Amin. Dia sahabat sejati kita. Ada lagunya kan? Itu jadi sahabat itu tidak pernah kemana-mana. Ketika aku butuh kamu ada. Tapi kalau manusia, giliran aku butuh diteleponin nggak ada, betul nggak? Tapi kalau pasangan kita butuh kita dimarahin. Egois. Tuhan selalu ada. Masalahnya kita nggak pernah mendengar atau merasakan. Maka kita belajar untuk mengoreksi diri, belajar untuk memperbaiki diri, oma-oma. Ya, yang terakhir, ini waktunya berjalan. Jadi penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Gak bisa dibandingkan. Jadi penderitaan zaman sekarang yang kita alami termasuk saya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Amin. Semua masuk surga mau? Ya? Mau ya? Nah, jadi harus mengerjakan langkah-langkah supaya kita pada saatnya Tuhan panggil, rumah kita sudah jadi. Opa-opa punya rumah gak di surga? Punya, karena kita semua asalnya dari surga. Loh Pak, KTP saya di Pademangan, paspor saya paspor Indonesia. Itu sementara, seperti piknik. Ya, opa-opa pergi ke puncak, pulang gak? Emangnya mau tinggal di puncak? Enggak kan? Pulang kemana? Ke rumah. Nah, Tuhan sudah menyiapkan rumah abadi kita semua. Ngerti? Jadi kita harus menyiapkan diri supaya pada saatnya rumah kita jadi, kita dipanggil, kita langsung dikasih kunci. Masuklah kau hambaku yang baik. Artinya apa? Kita melakukan kehendak Tuhan. Kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik. Maka hadiah upah sudah disiapkan Tuhan di surga. Amin. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini memberi semangat opa-oma. Saya tidak punya rumah, saya tidak pernah dijenguk. Ya, saya pelayanan berapa panti dulu. Saya bilang, hanya Yesus yang bisa menghibur, hanya Yesus yang bisa nolong. Jangan minta tolong manusia. Manusia terbatas, betul? Kita kecewa nggak? Sering. Katanya datang mana ini, ditunggu-tunggu nggak datang. Paham? Tapi kalau Yesus, dia selalu ada di dalam hati manusia yang percaya kepada dia. Yang terakhir, ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah itu, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan sebagai kekal. Ya, jadi makna pertama ingat, masih ada waktu dan kesempatan. Makna yang kedua, ayo membangun hubungan, lebih banyak doa kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi baca firman. Amin. Yang ketiga, belajar mengucap syukur, opa-oma. Ini salah satu penting supaya apapun keadaan kita, kita selalu mengucap Tuhan adalah baik, semua baik. Ya, tidak ada yang tidak baik. Meskipun kondisi saya kurang baik secara fisik, tapi Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu mengerti. Amin. Ya. Nah, jadi itu 3 makna. Ucapkan syukur setiap hari. Bersyukurlah di dalam segala hal, dalam keadaan baik maupun buruk. Amin. Dalam keadaan suka maupun duka. Ya, ini kunci. Kemudian isilah waktu, sisa waktu yang ada dengan melakukan apa? Kehendak Tuhan. Lebih banyak makan roti hidup dan air hidup. Makan firman. Betul? Opa-opa di sini pagi-pagi jam berapa bangun? Jam 6. Oh, Ada jam 5. jam 6 itu nggak pagi. Yesus ngajarin Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, hari masih gelap jam berapa? Jam 1, ada jam 3, ada Jam 1. Jam 4 lah, ya, jam setengah 5 ya. Coba sekarang opa-oma belajar bangun pagi. Nah, setelah bangun ngapain? doa. Wah, ini pinternya nyambung cuma 1 dari tadi. Kita menghadap Tuhan, kita minta kekuatan sama Tuhan, betul nggak? Untuk menyertai aktivitas kita dari pagi, siang, sore, balik malam lagi. Malam
doa lagi. Yesus kasih contoh nggak? Ya. Sebelum Yesus melayani, dia selalu pamit dengan, "Hei, aku pergi ke bukit dulu." Dia berdoa sendiri dengan Bapaknya. Maka lahirlah firman Markus 1 ayat 35. Ia bangun, ia pergi menyendiri ke tempat yang sunyi. Kesunyian itu menunggu datangnya hadirat Tuhan. Setelah itu kesenyapan, dia mengalami ketenangan, mengalami kedamaian. Dan yang ketiga adalah keheningan. Amin. Jadi dalam doa mengandung 3 hal. Kita datang, kita tenang, hadiratnya kita rasakan, baru kita bisa mengheningkan cipta. Itu berdoa. Amin. Ya, jadi jadikan kebiasaan. Toh Tuhan Roh Kudus bangunkan aku. Cuma doanya gitu aja, Bang. Aku ingin pagi-pagi bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan suka bersekutu. Tuhan ingin kita akrab intim dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita harus menyatakan, Tuhan tahu nggak semua yang ada di dalam hati pikiran kita? Tahu. Iya. Jadi perlu nggak kita teriak-teriak? Ya perlu. Ya betul. Di dalam doa itu sudah terkandung unsur permohonan. Jadi kita kalau ulang-ulang kira-kira gini, tolong dong ambilin minum. Udah. Tolong ambilin minum lagi. Udah. Kira-kira yang disuruh ngambil kesel nggak? Ya kesel dong. Udah tahu butuh minum, tenang. Cukup katakan aku akan berikan. Bahkan dia memberi lebih dari yang kita minta. Tuhan itu bicara aku datang untuk menyelamatkan kita dan memberi kelimpahan. Berarti lebih dong. Minta minum dikasih segelas, dikasih 2 gelas. Itulah Tuhan kita. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta bangun pagi Oma, aku rindu. Tuhan itu gitu. Ayo kita berfellowship. Ayo kita bersekutu. Karena dia mau pribadi demi pribadi punya mezbah. Tahu mezbah? Apa yang kita taruh di atas mezbah itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Seluruh hidupku ya sebagai persembahan. Roma berkata Paulus, persembahkanlah apa? Ada yang tahu? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang pertama hidup, yang kedua kudus, dan yang ketiga berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati itu apa? Memberikan seluruh hidup kita, ya, hidup benar dan kudus, supaya menjadi perkenanan bagi Tuhan. Amin. Ya, jangan melihat kondisi, tapi sekarang masih ada kesempatan. Tuhan kasih selalu kesempatan. Amin. Tinggal Oma mau nggak mengambil langkah untuk melangkah untuk lebih dekat dengan Dia. Ya, tuh kita doa Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih Hamba telah menyampaikan pesan-Mu. Manusia jasmani kita semakin merosot Tuhan, tapi manusia batinnya rohani kita makin bertumbuh. Biarlah apa yang Hamba-Mu sudah sampaikan memberi kekuatan, semangat, menjadi rema bagi oma-oma yang tinggal di tempat ini ya Tuhan. Kami manusia lemah dan terbatas. Tuhan tahu kita manusia terbatas, lemah, banyak kekurangan. Namun di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna terjadi. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati tempat ini. Engkau memberkati semua pengurus, semua donatur yang sudah menopang tempat ini. Kami juga berdoa semua yang ada di tempat ini yang tinggal opa-oma dan keluarganya, semua karyawan, semua pengurus, semua donatur, kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Engkau memberikan belas kasihan terus. Engkau memberikan kemurahan bagi mereka donatur-donatur sehingga menopang tempat ini terus bisa menjadi berkat. Kami berdoa juga di tempat ini ada hujan pertobatan, ada hujan pemulihan, ada hujan kesembuhan. Kami saat ini juga mendoakan untuk Oma Susiani, untuk Oma Angki, untuk Oma Mijing, untuk Oma Ros, untuk Oma Eli. Demikian juga Opa Fransiskus, Opa Eliawan, Opa Wicong, Opa Ho, Opa Mijing. Tuhan, mereka saat ini sakit. Engkau yang menciptakan setiap organ tubuh dari opa-oma ini. Tuhan mendengar doa-doa opa-oma. Namun satu hal, Tuhan ingin opa-oma berserah penuh, percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan bisa memulihkan dan menyembuhkan.
Kami mohon belas kasihan-Mu kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang letih lesu beban berat, diberi kelegaan. Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Iman oma-oma bangkit, percaya, serahkan. Biar Dia yang akan bekerja di dalam setiap mau sakit penyakit, persoalan hidup oma-oma, semua Tuhan lebih tahu. Dia tahu yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi semua yang ada di tempat ini dengan minyak baru, anggur baru. Kuasa-Mu lebih. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. In Jesus name, haleluya. Puji Tuhan. Amin.